Ibu mertua menguasai hidupku. Perjalanan pahit Nadia menemukan kebahagiaan. Episode 1. Di sebuah kota, hiduplah seorang wanita muda bernama Nadia. Nadia adalah seorang wanita yang sederhana dengan latar belakang keluarga yang tidak terlalu kaya, namun penuh dengan kasih sayang. Ia dibesarkan dalam keluarga yang sangat menghargai pendidikan. Ayahnya seorang guru di sekolah dasar, sementara ibunya mengelola usaha kecil di pasar. Meskipun keluarga mereka tidak kaya, mereka selalu merasa cukup dan hidup sederhana, namun bahagia. Nadia sendiri adalah anak yang pendiam, tidak terlalu mudah bergaul dengan orang banyak. Ia lebih senang menghabiskan waktu untuk membaca atau belajar. Ketika lulus dari SMA, ia melanjutkan pendidikannya di Fakultas Keguruan di Universitas Negeri. Selama kuliah, Nadia dikenal sebagai sosok yang cerdas dan tekun, meskipun ia lebih banyak berkutat dengan buku-buku daripada bergaul dengan teman-temannya. Setelah lulus dari universitas, Nadia berhasil mendapatkan pekerjaan di sebuah lembaga bimbingan belajar sebagai guru. Lembaga bimbingan itu sudah cukup terkenal di kota tersebut, dan di sana Nadia bekerja sebagai pengajar untuk mata pelajaran yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Di bimbingan belajar ini, Nadia bertemu dengan Dimas, seorang pria yang baru saja diterima sebagai manajer di lembaga tersebut. Dimas adalah seorang pria yang berasal dari keluarga yang cukup terpandang. Ayahnya bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan besar, sementara ibunya adalah ibu rumah tangga yang dikenal sangat baik hati namun cukup dominan. Dimas sebagai anak laki-laki satu-satunya tumbuh dalam lingkungan yang cukup mapan. Ia tidak hanya tampan, tapi juga memiliki karir yang menjanjikan. Dimas bekerja keras untuk mencapai posisi sebagai manajer di bimbingan belajar tersebut. Dan meskipun ia memiliki latar belakang keluarga yang baik, ia selalu dikenal rendah hati dan sangat memperhatikan orang lain, terutama keluarganya. Pada awalnya, Nadia merasa canggung di sekitar Dimas. Namun, Dimas yang memiliki sikap ramah dan mudah bergaul, selalu berusaha membuat Nadia merasa nyaman. Setiap kali Nadia tampak gugup atau tidak tahu bagaimana cara berinteraksi dengan orang lain, Dimas akan dengan sabar membantunya, mencairkan suasana dan membuatnya tertawa. Dalam waktu yang tidak lama, Nadia mulai merasakan ketertarikan pada Dimas, yang selain perhatian, juga memiliki nilai-nilai keluarga yang kuat. 1 tahun setelah mereka bertemu, Dimas menerima tawaran untuk bekerja di sebuah perusahaan besar di kota tersebut. Posisi yang diberikan kepadanya sangat baik dan gaji yang ditawarkan sangat menggiurkan. Dimas merasa bangga dengan pencapaiannya, namun ia tetap merasa bahwa keberhasilan itu bukan hanya miliknya, melainkan hasil kerja keras dan dukungan keluarga. Di sisi lain, Nadia yang merasa bahwa hubungannya dengan Dimas sudah semakin erat, merasa senang mendengar kabar itu, meskipun ia tahu bahwa pekerjaan Dimas akan semakin menyibukkannya. Beberapa bulan setelah Dimas bekerja di perusahaan besar tersebut, Nadia mendapatkan kabar baik. Ia diterima sebagai guru di sebuah sekolah menengah pertama atau SMP yang terkemuka di kota tersebut. Pekerjaan ini adalah impian Nadia sejak lama, dan ia merasa sangat bersyukur karena akhirnya bisa mengajar di sekolah. Meskipun mereka bekerja di tempat yang berbeda, Nadia dan Dimas tetap menjaga hubungan mereka. Mereka sering bertemu di akhir pekan atau saling memberi kabar melalui pesan singkat di ponsel. Hubungan mereka berjalan baik meskipun ada tantangan. Dimas semakin sibuk dengan pekerjaannya di perusahaan besar, sementara Nadia juga harus menyesuaikan diri dengan rutinitas barunya sebagai seorang guru. Namun, mereka selalu berusaha menjaga komunikasi dan saling mendukung. Dimas selalu memperhatikan Nadia, memberikan dukungan moral, dan membantu Nadia melewati masa-masa sulit. Namun, di hati Nadia ada sebuah perasaan yang selalu ia pendam.
Ia merasa bahwa hubungan mereka sudah cukup indah. Dan meskipun ia mulai merasakan cinta yang dalam kepada Dimas, Nadia tidak berani berharap lebih. Ia tahu bahwa mereka berasal dari dunia yang sedikit berbeda. Dimas dengan pekerjaan yang sukses dan keluarganya yang mapan memiliki banyak orang yang menghormatinya. Sementara itu, Nadia hanyalah seorang guru dengan latar belakang keluarga yang sederhana. Rasa tidak percaya diri itu seringkali muncul dalam benaknya. Dan meskipun ia ingin lebih dekat dengan Dimas, ia merasa takut untuk mengungkapkan perasaannya. Namun, tak lama setelah itu, Dimas justru yang menyatakan perasaannya terlebih dahulu. Suatu sore, setelah mereka menghabiskan waktu bersama di taman kota, Dimas mengajak Nadia untuk duduk di sebuah bangku di bawah pohon besar. Di sana, tanpa diduga, Dimas mulai berbicara dengan suara yang penuh ketulusan. "Nadia," katanya, "aku tahu kita sudah cukup lama berhubungan baik. Aku merasa sangat nyaman denganmu, dan aku ingin kamu tahu bahwa aku sangat menghargaimu. Aku merasa kamu adalah seseorang yang bisa aku percayai, dan aku bisa berbagi segala hal. Aku merasa bahwa aku jatuh cinta padamu." Nadia terdiam mendengarnya. Jantungnya berdebar kencang, dan untuk beberapa saat ia hanya bisa menatap Dimas dengan mata yang sedikit terbuka. Tidak pernah dalam pikirannya bahwa Dimas, pria yang selalu ia kagumi, akan merasakan hal yang sama. Ia merasa seolah dunia berhenti sejenak. Rasa canggung yang sering ia rasakan hilang begitu saja, digantikan oleh perasaan bahagia yang luar biasa. "Apakah kamu yakin?" Nadia akhirnya bisa bertanya meski dengan suara yang sedikit gemetar. Dimas tersenyum, senyum yang selalu membuat hati Nadia merasa tenang. "Aku yakin, Nadia. Aku sudah merasakan ini sejak lama. Aku ingin kita lebih dari sekedar teman. Aku ingin kita berbagi kehidupan bersama." Nadia merasa seperti beban yang selama ini mengikat hatinya akhirnya terlepas. Meskipun ia selalu merasa tidak layak mengharapkan lebih dari seorang pria seperti Dimas, ternyata perasaannya selama ini tidak sia-sia. Dimas benar-benar menginginkan hubungan yang lebih serius dengan dirinya. Dengan hati yang penuh kebahagiaan, Nadia akhirnya menerima perasaan Dimas dan mereka berdua sepakat untuk menjalani hubungan yang lebih dalam lagi. Hubungan mereka semakin berkembang, dan meskipun banyak waktu yang dihabiskan dengan pekerjaan masing-masing, Nadia merasa semakin dekat dengan Dimas. Namun, ada satu hal yang selalu membuatnya penasaran. Suatu malam, setelah makan malam bersama, Nadia akhirnya memberanikan diri untuk bertanya tentang perasaan Dimas yang selama ini ia pendam. "Dimas," kata Nadia, sambil sedikit canggung, "aku selalu bertanya-tanya, mengapa kamu tertarik padaku? Aku tahu aku bukan orang yang paling menonjol. Aku canggung dan tidak pandai bergaul dengan orang banyak. Jadi, aku penasaran, apa yang membuat kamu merasa tertarik padaku?" Dimas yang mendengarnya hanya tersenyum dengan lembut. Dia tahu betul bahwa Nadia sering meragukan dirinya sendiri, meskipun kenyataannya Nadia adalah sosok yang sangat istimewa bagi Dimas. Ia memandang Nadia dengan penuh perhatian, seolah-olah ingin memastikan kata-katanya bisa sampai ke hati Nadia dengan cara yang lembut dan penuh kasih. "Nadia," kata Dimas, "sebenarnya sudah sejak lama aku tertarik padamu. Aku ingat pertama kali melihatmu mengajar di lembaga bimbingan. Kamu mungkin tidak sadar, tapi saat kamu mengajar, kamu benar-benar berbeda. Meskipun kamu terlihat canggung dan pendiam, ketika kamu berada di depan kelas, kamu berubah menjadi sosok yang penuh semangat. Kamu bisa mengajar dengan cara yang membuat semua orang tertarik, tidak peduli seberapa sulit materi yang kamu ajarkan. Kamu membuat mereka merasa bahwa belajar itu menyenangkan dan penting." Nadia terkejut mendengar penjelasan Dimas. Ia tidak pernah berpikir bahwa pembawaannya dalam mengajar justru bisa menarik perhatian Dimas. Dimas melanjutkan, "Aku suka cara kamu mengajar. Bagaimana kamu bisa membuat sesuatu yang rumit menjadi begitu sederhana. Ada kehangatan dan perhatian dalam cara kamu berbicara kepada anak-anak.
itu adalah sesuatu yang sangat aku hargai. Nadia merasa jantungnya berdebar mendengar kata-kata Dimas. Ia tidak tahu harus berkata apa, karena ia tidak pernah menyadari betapa besar pengaruh cara mengajarnya terhadap orang lain, apalagi terhadap Dimas. Aku membayangkan, lanjut Dimas, suatu hari jika kita memiliki anak-anak, aku ingin mereka memiliki ibu yang bisa mengajarkan mereka seperti kamu mengajarkan anak-anak di kelas. Ibu yang sabar, penuh perhatian, dan bisa membuat setiap pelajaran terasa seperti petualangan yang menyenangkan. Kamu adalah tipe ibu yang aku impikan untuk anak-anakku nanti. Dimas menatap Nadia dengan mata penuh cinta. Dan Nadia merasakan sesuatu yang sangat mendalam di dalam hatinya. Kata-kata Dimas membuka matanya bahwa dirinya dihargai lebih dari yang ia bayangkan. Meskipun ia sering merasa kurang percaya diri, Dimas justru melihat kekuatan dalam dirinya yang bahkan ia sendiri tidak pernah sadari. Ia merasa sangat terharu dan teringat pada semua perjuangan yang selama ini ia tahu. Nadia tersenyum. Aku tidak tahu harus berkata apa, kata Nadia dengan suara bergetar. Tapi aku sangat berterima kasih Dimas. Aku tidak pernah tahu bahwa cara aku mengajar bisa membuatmu berpikir seperti itu. Dimas hanya tersenyum dan menggenggam tangan Nadia dengan lembut. Kamu lebih dari yang kamu kira, Nadia. Kamu sudah membuat banyak perubahan dalam hidupku. Aku ingin menjadi bagian dari hidupmu lebih lama lagi. Dengan perasaan yang lebih dalam dan hati yang lebih yakin, Nadia akhirnya merasa lebih percaya diri. Ia tahu bahwa meskipun dirinya bukan sosok yang sempurna, Dimas melihatnya dengan cara yang sangat berbeda. Dengan cara yang penuh kasih sayang dan penerimaan. Perasaan cinta yang selama ini ia pendam semakin kuat dan ia merasa bahwa akhirnya ia menemukan seseorang yang benar-benar memahaminya dan menghargai dirinya. Setelah mereka saling mengungkapkan perasaan dan semakin dekat, hubungan Nadia dan Dimas pun menjadi lebih serius. Keduanya merasa bahwa sudah saatnya untuk melangkah ke tahap berikutnya, memperkenalkan satu sama lain kepada keluarga mereka. Ini adalah langkah besar dalam hubungan mereka, dan meskipun keduanya merasa sedikit cemas, mereka tahu bahwa itu adalah hal yang perlu dilakukan jika mereka ingin membangun masa depan bersama. Dimas yang berasal dari keluarga yang terhormat dengan latar belakang yang cukup mapan, merasa yakin dengan hubungannya bersama Nadia. Namun ia tahu bahwa keluarga, terutama ibunya, akan memiliki ekspektasi tinggi terhadap calon pasangannya. Dimas ingin memastikan bahwa Nadia bisa diterima dengan baik, meskipun ia tahu bahwa latar belakang mereka cukup berbeda. Sementara itu, Nadia yang berasal dari keluarga yang sederhana merasa sedikit cemas tentang bagaimana keluarganya akan menerima Dimas. Ia tahu bahwa Dimas adalah pria yang sangat baik, tetapi ia khawatir keluarganya yang sederhana akan merasa canggung atau tidak cukup pantas dibandingkan dengan keluarga Dimas yang lebih terpandang. Meski demikian, ia memutuskan untuk mengikuti hati dan menghadapinya bersama Dimas. Jadi, kapan kita akan mengatur pertemuan ini? Tanya Dimas suatu malam. Saat mereka sedang duduk bersama di sebuah kafe setelah seharian bekerja. Nadia sedikit ragu. Mungkin akhir pekan ini, aku rasa itu waktu yang tepat. Tapi apakah kamu yakin? Aku tahu keluargaku cukup sederhana. Dan aku khawatir mereka akan merasa canggung. Dimas tersenyum dan menggenggam tangan Nadia. Nadia, keluarga kita mungkin berbeda, tapi yang paling penting adalah kita saling mencintai. Keluargaku akan melihat itu dan aku yakin mereka akan menerima kamu. Begitu juga dengan keluargamu. Mereka akan melihat betapa berharganya kamu bagi aku. Kita akan melewatinya bersama. Mendengar kata-kata Dimas membuat Nadia merasa lebih tenang. Ia tahu bahwa Dimas bukan hanya siap untuk memperkenalkan dirinya kepada keluarganya, tetapi juga siap untuk menghadapi segala tantangan bersama. Mereka berdua akhirnya sepakat untuk mengatur waktu
dan merencanakan pertemuan keluarga masing-masing. Akhirnya, setelah beberapa hari, mereka sepakat untuk bertemu dengan keluarga Dimas terlebih dahulu. Dimas mengundang Nadia untuk datang ke rumah orang tuanya pada akhir pekan. Meskipun sedikit cemas, Nadia merasa lega karena Dimas selalu ada untuk mendampinginya. Sementara itu, Dimas juga merencanakan pertemuan dengan keluarga Nadia. Ia ingin menunjukkan rasa hormatnya kepada orang tua Nadia dan memastikan mereka merasa nyaman dengan kehadirannya. Dimas menyadari betapa pentingnya untuk bisa diterima oleh keluarga masing-masing, dan ia ingin menunjukkan bahwa meskipun latar belakang mereka berbeda, cinta mereka tetap kuat. Dengan hati yang penuh harapan, mereka berdua siap untuk menghadapi langkah besar ini. Yakin bahwa pertemuan ini akan menjadi awal dari perjalanan baru dalam hubungan mereka. Dengan segala ketegangan dan harapan yang ada, Nadia dan Dimas bersiap menghadapi tantangan besar dalam hubungan mereka, memperkenalkan satu sama lain kepada keluarga masing-masing. Namun, meskipun banyak yang harus mereka hadapi, mereka yakin bahwa dengan cinta dan saling mendukung, mereka akan bisa melewati semuanya bersama. Akan tetapi, perjalanan mereka baru saja dimulai. Apa yang akan terjadi ketika mereka memperkenalkan diri kepada keluarga mereka? Akankah harapan mereka untuk diterima dengan baik oleh keluarga masing-masing terwujud? Atau ada rintangan yang akan menguji hubungan mereka lebih dalam lagi? Jangan lewatkan kelanjutan kisah ini yang akan bersambung di video selanjutnya.